Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasy-syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isaruji. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait pembagian qadhiyah syartiyah muttasilah dan qadhiyah syartiyah munfasilah bi'tibaril muqaddam. Sebelumnya sudah dibahas mengenai pembagian qadhiyah hamliyah bi'tibaril maudhu'. Pembagian qadhiyah hamliyah bi'tibaril maudhu' ini ada 5. Pertama disebut dengan makhsusah, kedua disebut dengan juz'iyah, ketiga disebut dengan kulliyah, keempat disebut dengan muhmalah, yang kelima disebut dengan tabi'iyah. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan terkait pembagian qadhiyah syartiyah muttasilah dan qadhiyah syartiyah munfasilah bi'tibaril muqaddam, berdasarkan muqaddamnya. Saya perlu ingatkan kembali bahwa ajza'ul qadhiyah asy-syartiyah al-muttasilah itu ada 3. Pertama adalah muqaddam, yang kedua adalah tali, yang ketiga adalah nisbatul ittisal, yaitu relasi keterhubungan antara tali dan muqaddam. Artinya terjadinya tali digantungkan, dikaitkan pada terjadinya muqaddam. Sementara ajza'ul qadhiyah asy-syartiyah an-munfasilah juga ada 3. Pertama adalah muqaddam, yang kedua adalah tali, yang ketiga adalah nisbatul infisal, yaitu relasi keterpisahan antara tali dan muqaddam. Apa itu infisal? Infisal itu artinya idza tahaqqaqa al-muqaddam la yatahaqqaqu at-tali. Jika yang terjadi adalah muqaddam, yang terrealisasi adalah muqaddam, maka talinya tidak realisasi. Sebaliknya, wa idza tahaqqaqat tali la yatahaqqaqul muqaddam. Ketika tali yang terrealisasi, maka muqaddamnya tidak terrealisasi. Itu yang disebut dengan infisal. Sementara ittisal, apa itu ittisal? Ittisal itu idza tahaqqaqal muqaddam tahaqqaqat tali. Jika muqaddamnya terrealisasi, maka talinya juga ikut realisasi. Nah, itu yang disebut dengan nisbatul ittisal. Sementara nisbatul infisal yaitu idza tahaqqaqa hadza la yatahaqqaqu dzaka wa idza tahaqqaqa dzaka la yatahaqqaqu hadza. Ini sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait apa makna ittisal dan apa itu makna infisal. Sekarang akan menjelaskan pembagian qadhiyah syartiyah muttasilah dan qadhiyah syartiyah munfasilah bi'tibaril muqaddam, berdasarkan muqaddamnya.
Pembagian qadhiyah syartiyah muttasilah dan munfasilah bi'tibaril muqaddam ini terbagi menjadi 4. Pertama disebut dengan makhsusah, kedua disebut dengan juz'iyah, ketiga disebut dengan kulliyah, yang keempat disebut dengan muhmalah. Sementara tabi'iyah ini tidak ada di dalam qadhiyah syartiyah, baik yang syartiyah muttasilah maupun yang munfasilah. Nah, kapan qadhiyah syartiyah muttasilah dan munfasilah itu disebut dengan makhsusah, yaitu apabila muqaddamnya itu atau terjadinya muqaddamnya di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah atau munfasilah ini dibatasi pada waktu tertentu atau tempat tertentu atau keadaan tertentu. Jadi kalau terjadinya muqaddam ini dikaitkan dengan waktu tertentu, tempat tertentu, atau keadaan tertentu, maka ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah atau munfasilah makhsusah. Kapan qadhiyah syartiyah muttasilah dan munfasilah disebut dengan juz'iyah? Yaitu apabila terjadinya muqaddam dikaitkan dengan waktu, ini bukan dengan waktu ya, tapi lebih tepatnya seperti ini. Apabila terjadinya muqaddam dikaitkan dengan sebagian waktu yang tak tertentu atau sebagian tempat yang tak tertentu atau sebagian keadaan yang tak tertentu, maka ini disebut dengan juz'iyah. Kemudian kapan qadhiyah syartiyah muttasilah atau munfasilah itu disebut dengan kulliyah? Yaitu apabila muqaddamnya atau terjadinya muqaddam dikaitkan ya kepada seluruh waktu, kepada seluruh tempat, kepada seluruh keadaan. Maka ini disebut dengan kulliyah. Kapan disebut dengan muhmalah? Yaitu apabila terjadinya muqaddam tidak terikat dengan waktu tertentu atau sebagian waktu tertentu atau dengan keseluruhan waktu. Nah, ini ya. Ini tidak ada penjelasan. Nah, tidak ada penjelasan apakah terikat dengan waktu tertentu atau kepada sebagian yang tak tertentu atau kepada seluruhan waktu. Ini tidak ada penjelasan. Maka ini disebut dengan muhmalah. Ini adalah pembagian qadhiyah syartiyah muttasilah dan munfasilah bi'tibaril muqaddam. Walaupun ini saya sederhanakan ya bi'tibaril muqaddam. Walaupun yang lebih dakik, lebih tahqiq ini bukan bi'tibaril muqaddam, tapi ini agar bisa cepat dipahami saja. Wa amma syartiyatu dan adapun qadhiyah syartiyah fal hukmu maka ialah adapun penghukuman fiha di dalam asyartiyah bil ittisali ialah dengan ittisal wal infisali. Ini bukan jadi ini ya, bukan jadi khobar ya. Kita ulang lagi saja. Khobarnya ini di belakang famakhsusatun. Wa amma syartiyatu dan adapun qadhiyah syartiyah fal hukmu maka adapun penghukuman fiha di dalam syartiyah bil ittisali dengan ittisal, dengan keterhubungan, wal infisali dan keterpisahan, ingkana apabila ada apa al hukmu ala waqin muayyanin ialah atas keadaan tertentu. Nahu contohnya inji tanil ana akramtuka, jika datang kamu nih kepadaku al ana sekarang akramtu maka akramtukah maka memuliakan akukah kepadamu. Wa zaidun dan adapun zaid al ana sekarang imma katibun ada kalanya ialah penulis al ghairu katibin atau bukan penulis, fa makhsusatun maka ialah disebut dengan makhsusah. Makhsusah ini adalah qadhiyah spesifik. Jadi qadhiyah makhsusah itu adalah qadhiyah syartiyah muttasilah atau munfasilah yang penghukumannya itu
terikat pada waktu tertentu atau keadaan tertentu atau tempat tertentu. Misalnya ini, yang ada keterangan yang perlu diperhatikan, keterangan terkait masalah waktu tertentu atau tempat tertentu atau keadaan tertentu ini selalu menyertai muqaddam. Selalu menyertai muqaddam. Contohnya seperti ini, yang terikat dengan waktu tertentu. Inji tanil ana akramtuka. Jika kamu datang kepadaku sekarang, akramtukah, maka memuliakan aku kah kepadamu. Ini merupakan qadhiyah, syartiyah, muttasilah, mujabah, makhsusah. Apa artinya ini? Artinya terjadinya penghormatan saya kepadamu dikaitkan jika kamu datang kepada saya sekarang. Ini ada keterangan al-an sekarang, waktu khusus. Ya. Jika kamu datang kepadaku sekarang, maka aku akan memuliakanmu. Artinya, terjadinya penghormatan saya kepadamu itu dikaitkan pada kedatanganmu saat ini, sekarang. Ya kalau bukan sekarang, kalau kamu datang bukan sekarang, misalnya besok, lusa, atau di lain waktu, maka kemungkinan saya memuliakan atau saya tidak memuliakan. Ini ya. Cuman yang ada di dalam contoh ini artinya penghormatan saya kepadamu dikaitkan pada terjadinya kedatanganmu di waktu sekarang. Nah, ini maka ini disebut dengan qadhiyah, syartiyah, muttasilah, mujabah, makhsusah. Kenapa disebut dengan makhsusah? Karena muqaddamnya terjadinya muqaddam yaitu inji tanilan dikaitkan dengan waktu tertentu yaitu waktu sekarang. Atau kalau ingin lebih tahqiq, penghukuman terjadinya penghormatan saya kepadamu itu dikaitkan atau digantungkan kepada kedatanganmu di waktu sekarang. Nah, ini ya. Kalau ingin lebih tahqiq demikian. Wa Zaidun al-ana imma katibun al ghairu katibin. Ini merupakan qadhiyah syartiyah munfasilah mujabah makhsusah. Ini yang menjadi muqaddam adalah Zaidun al-ana imma katibun dan Zaidun ghairu katibin. Ini ada keterangan waktu yaitu al-an. Ini al-an. Karena ada keterangan waktunya secara khusus, secara spesifik yaitu sekarang, maka ini disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah mujabah makhsusah. Zaid sekarang ada kalanya adalah seorang penulis atau bukan seorang penulis. Sekarang kapan? Sekarang. Nah, ini ya. Terjadinya keterpisahan antara muqaddam dan tali ini dikaitkan dengan waktu khusus yaitu waktu sekarang. Makhsusatun. Au ala jami'il awdha'il mumkinati atau atas seluruh keadaan-keadaan yang mungkin. Artinya apa? Artinya penghukuman di dalam qadhiyah syartiyah dan di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah dan munfasilah itu di dalam seluruh waktu, di dalam seluruh keadaan atau di dalam seluruh tempat. Penghukumannya demikian. Misalnya contohnya. Nah, contohnya kullama kanatis syamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Setiap kali ada asyamsu apa matahari tali'atan ialah terbit, fannaharu maka adapun siang mawjudun ialah ada. Ini adalah qadhiyah syartiyah muttasilah mujabah kulliyah. Nah, kenapa disebut dengan kuliah? Karena muqaddamnya terjadinya muqaddam dikaitkan dengan seluruh waktu atau seluruh keadaan. Ini ya.
Di dalam contoh ini, ya, terjadinya adanya matahari digantungkan pada terbitnya. Oh ini ya, terjadinya siang ya ini fanharu maujudun. Terjadinya adanya siang ini digantungkan dengan terbitnya matahari. Kapan? Setiap kali. Setiap kali matahari terbit, maka siang ada. Itu ya. Ini tidak terbatas kepada waktu tertentu atau sebagian waktu tertentu yang kepada sebagian waktu yang tak tertentu, atau tidak ada keterangan. Keterangannya adalah setiap kali. Nah ini ya, setiap kali ini berkaitan dengan waktu. Waktu kapanpun ya, kapanpun setiap kali matahari terbit maka siang itu ada. Nah berarti ini disebut dengan kuliah. Ini adalah yang contoh yang muttasilah. Yang munfasilah, wada iman dan selamanya atau selalu. Imma ayyakunal adadu zaujan au fardan. Ada kalanya ya ialah ada apa bilangan zaujan adalah genap au fardan atau ganjil. Di sini ada keterangan daiman. Selalu ini menunjuk kepada keterangan waktu ke, ke, tapi bukan waktu khusus atau sebagian waktu yang tak tertentu, tapi semua waktu, yaitu ya. Seluruh waktu. Selamanya bilangan itu ada kalanya kalau enggak genap ya ganjil. Kalau bilangan itu genap ya bukan ganjil. Kalau bilang itu ganjil maka enggak genap. Kapan? Selamanya. Nah ini. Jadi keterpisahan penghukuman, keterpisahan antara muqaddam dan tali ini dikaitkan dengan seluruh waktu. Ini adalah contoh yang qadhiyah syartiyah, munfasilah, mujabah, maksud kulliyah ya. Tadi ya, mujabah kulliyah. Benar. Famahsuratun kulliyatun maka ialah disebut dengan mahsurah kulliyah yaitu definitif universal. Au ala ba'dihha atau atas sebagian al-awdha' al-mumkinah al-ghairil muayyan yang tak tertentu. Ini juz'iyah ya. Contohnya qad yakunu terkadang ada idza kana syai'u hayawanan ketika ada syai'u apa sesuatu hayawanan ialah makhluk hidup karena ada apa syai' insanan ialah manusia. Ini adalah contoh qadhiyah syartiyah muttasilah mujabah juz'iyah. Kenapa juz'iyah? Karena di dalam muqaddamnya ada keterangan qad yakunu. Qad yakunu ini menunjuk pada keterangan pada keterangan sebagian waktu. Sebagian waktu cuman tak tertentu, gitu ya. Qad yakunu terkadang. Ya. Ini terkadang ini menunjuk kepada keterangan sebagian waktu yang tak tertentu. Nah, penghukuman di dalam contoh ini adalah terjadinya sesuatu itu sebagai manusia dikaitkan kepada terjadinya sesuatu itu sebagai hewan. Cuman kapan? Terkadang, ya terkadang penghukumannya demikian. Ya, cuman terkadang juga bukan, gitu ya. Terkadang jika sesuatu itu berupa makhluk hidup maka dia adalah insan. Contoh yang qadhiyah syartiyah munfasilah wa qad yakunu imma ayyakuna syai'u hayawanan aw abyad. Terkadang ada kalanya ada asyai'u sesuatu hayawanan ialah hewan makhluk hidup aw abyadha atau berupa putih atau putih. Ini ya. Ini ada keterangan waktu qad yakunu. Qad yakunu ini menunjuk kepada waktu kepada waktu yang tak tertentu, kepada sebagian waktu yang tak tertentu. Nah, di dalam contoh ini keterpisahan antara muqaddam dan tali ini dikaitkan dengan sebagian waktu, cuman tak tertentu. Qad yakunu terkadang. Famahsuratun juz'iyatun maka ialah disebut dengan definitif partikular. Definitif partikular.
Wa illa famuhmalatun, dan jika bukan, nah, jika bukan yang tiga ini, yaitu ala watin muayyan, kalau ingin diperjelas seperti ini ya, wa illa ini. Wa illa ay wa illam yakun ala watin muayyan au ala jami'il awdha'il mumkinah au ala ba'dhiha al ghairil muayyan fa muhmalatun, maka disebut dengan muhmalah. Muhmalah ini indefinitif. Contohnya, ingka nati syamsu tali'atan fal ardu mudiatun. Ketika matahari terbit, maka adapun siang ialah bercahaya atau bersinar. Fal ardu mudiatun, ya. Maka bumi, ya, maka bumi mudiatun menjadi mudiah, terang, ya. Mudiah ini terang. Nih, terjadinya bumi terang dikaitkan dengan terbitnya matahari. Cuman ini nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan waktu tertentu. Nggak ada keterangan sebagian waktu yang tak tertentu. Atau keseluruhan waktu, ini nggak ada keterangan. Atau keadaan tertentu, tempat tertentu. Atau sebagian tempat yang tak tertentu, sebagian keadaan yang tak, nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan sama sekali. Maka kalau seperti ini, maka ini disebut dengan muhmalah. Kalau contoh ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah mujabah muhmalah. Wa imma ayyakuna al-adadu zaujan aw fardan, dan ada kalanya ada al-adadu apa bilangan zaujan ialah genap aw fardan atau ganjil. Di sini penghukumannya adalah keterpisahan antara muqaddam dan tali. Cuman ini nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan waktu tertentu, atau di seluruh waktu, atau sebagian waktu yang tak tertentu, atau juga yang berkaitan dengan tempat atau keadaan khusus. Ini nggak ada keterangan. Karena itu ini disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah mujabah muhmalah. Wasurul mujabatil kulliyati fil muttasilah kullama wa mahma wa haitsuma wa matama. Ini menjelaskan kuantor yang mujabah kulliyah di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah. Wasurul mujabatil kulliyati, dan adapun kuantor afirmatif universal fil muttasilati di dalam qadhiyah muttasilah kullama ialah berupa kullama. Kullama ini setiap kali artinya. Wa mahma, dan mahma. Mahma ini artinya bagaimanapun. Wa haitsuma, dan haitsuma. Haitsuma ini artinya dimanapun. Wa matama, dan matama. Matama artinya kapanpun. Ini merupakan sur kuantor di dalam qadhiyah syartiyah mujabah kulliyah muttasilah. Kalau kalian ingin diperjelas seperti ini ya. Ini panjang soalnya. Qadhiyah syartiyah muttasilah mujabah kulliyah. Nah, biar enggak bingung ya. Wa fil munfasilati, dan di dalam munfasilah daiman ialah daiman. Artinya wasurul mujabatil kulliyati fil munfasilah daiman. Ini daiman ini digunakan di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah mujabah kulliyah. Nah, daiman. Wasurus salibatil kulliyati fima laisa albattatah, dan adapun kuantor negatif universal fihima di dalam keduanya muttasilah dan munfasilah laisa albattatah. Nah ini. Jadi untuk menunjukkan salibah kulliyah baik di dalam muttasilah dan munfasilah adalah yaitu berupa lafadz laisa albattata, tidak sama sekali artinya. Wasurul mujabatil juz'iyati fima qad yakunu, dan adapun kuantor afirmatif partikular fihima di dalam keduanya muttasilah dan munfasilah qad yakunu ialah lafadz qad yakunu, terkadang artinya. Wasurus salibatil juz'iyati fihima qad la yakunu, dan adapun kuantor
negatif partikular fima di dalam keduanya mutasilah dan munfasilah qad la yakunu ialah qad la yakunu. Qad la yakunu ini terkadang tidak artinya. Terkadang tidak. Wabil jumlati dan dengan keseluruhan atau secara keseluruhan fal awdha'u maka adapun awdha' keadaan-keadaan huna di sini yaitu di dalam qadhiyah syartiyah bimanzilati afradil maudhu fil hamdiyati ialah dengan kedudukan individu-individu subjek fil hamliyati di dalam qadhiyah hamliyah, artinya kedudukannya sama dengan afrod dengan individu-individu subjek di dalam qadhiyah hamliyah. Di dalam qadhiyah hamliyah itu kan sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ini, cuman saya ingin agar lebih dipahami saja. Seperti ini. Qadhiyah makhsusah di dalam qadhiyah hamliyah itu seperti ini contohnya. Zaidun katibun. Ini menghukumi Zaid, Zaid ini merupakan juz'i dengan katib. Katib ini dihukumi pada Zaid, sementara Zaid ini adalah juz'i. Maka ini disebut dengan makhsusah. Nah, kalau penghukumannya itu kepada sebagian afradil maudhu, maka disebut dengan juz'iyah. Kalau penghukumannya itu adalah kepada seluruh afrad maudhu, maka disebut dengan kulliyah. Kalau sebagian disebut dengan juz'iyah. Barusan ya. Nah, kalau tidak ada keterangan, apakah penghukumannya itu kepada sebagian atau keseluruhan, tidak ada keterangan, maka disebut dengan muhmalah. Ini yang disebut dengan wabil jumlah fal awdha'una bimanzilati afradil maudhu fil hamliyah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.